kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, izinkan ya kami menyampaikan paparan ya. Ini saya ada batasi tadinya mau bicara dua-duanya ya, school file sama file ya. Tapi saya lihat mungkin yang lebih pas ya untuk pembahasan saat ini adalah ya, school file ya. Ini juga ada kaitan dengan updating SNI 2847 yang sedang berjalan saat ini, termasuk juga SNI 7833 ya, terkait dengan pracetak yang juga sedang berjalan saat ini ya. Jadi ada hal-hal khusus gitu ya yang baru muncul ya di dalam ketentuan kedua SNI tersebut terkait dengan produk pracetak prakedak khususnya untuk tiang fondasi atau tiang panjang ya. Nah, jadi itu yang akan coba diberikan, dan ya mungkin ada sedikit nanti ya kita lihat, saya juga akan meng-highlight ya sedikit perbedaan ya dengan SNI 9156 ya yang untuk school file ya 9156 terkait dengan beberapa parameter walaupun tidak terlalu ekstrim lah gitu ya. Dan ada beberapa hal bahkan lebih detail ya kita bisa dapatkan di dalam baik SNI 2847 maupun SNI 7833. Ini ada Pak Kabiro yang mengembangkan 7833. Oke, next. Nah, jadi saya beli aja deh. Kalau nggak bisa ngeliat slide-nya, saya nggak hafal soalnya kalau disuruh ngomong tanpa nyontek gitu ya. Atau mau pakai podium kok? Siapkan pemberian ya, sudah melihat situasi. Asal jangan bahasa nyanyi malah. Ya, jadi ini outline pembahasan ya. Jadi kita akan pertama membahas aspek desain fondasi school file. Di situ juga nanti ada terkait dengan bagaimana kita menghitung demand, dan selalu ada pertanyaan terkait dengan aspek kegempaan ya untuk perhitungan demand. Nanti kita akan bahas itu, termasuk juga terkait dengan detailing ya. Tadi katanya juga banyak pertanyaan ya mengenai detailing untuk school file gitu ya di dalam paparan sebelumnya ya Pak Kabiro ya. Kemudian aspek pelaksanaan ya, mungkin ada sedikit contoh ya, lesson learned, dan juga beberapa ketentuan ya yang penting juga perlu menjadi perhatian agar produk school file kita ini juga tidak bermasalah ketika saat digunakan sebagai fondasi baik bangunan gedung maupun nanti bangunan jembatan. Ini ya bisa Pak. Oke, balik lagi. Oke, nah ini yang pertama aspek desain ya. Ada dua isu yang akan kita bahas ya. Tadi yang tadi saya sampaikan ada terkait dengan seismik demand. Kemudian yang kedua terkait dengan persyaratan detail khususnya seismik. Nah di sini kalau kita lihat nanti ada pendekatan RSNI 2847 ya. Ini yang tadi saya sampaikan. SNI yang sekarang dalam proses updating bersamaan dengan SNI 7833. Kemudian juga ada dokumen PCI yang terbaru 2019 yang dalam proses ini untuk mengupdate ACI 543 ya, R12 yang selama ini juga menjadi acuan kita untuk produk yang prakedak untuk fondasi ya. Nah ini pertanyaan yang sering muncul ya kalau kita bicara desain untuk yang fondasi gitu ya di daerah yang rawan gempa seperti halnya Jakarta, Bandung ya, dan daerah-daerah lain ya yang kita ketahui tingkat seismisitasnya menengah hingga tinggi ya. Yang sering muncul pertanyaan adalah pertama, apakah kombinasi gempa kuat itu harus ditinjau? Jadi yang dimaksud di sini kan kalau kita ngedesain nanti ada yang namanya gempa nominal, ada yang namanya gempa kuat, ini akan lihat itu, dan ada kombinasi non gempa. Ya, nah yang selalu jadi pertanyaan gempa kuat, ya, dimana dalam perhitungannya gaya gempa itu kita kalikan dengan suatu overstrike, faktor overstrike, faktor kuat lebih
yang kemudian membuat nantinya demand ke pondasi itu berlipat ganda. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan, apa perlu kita terapkan? Kemudian yang kedua nanti kita sudah melakukan peningkatan gaya, ya, lewat tadi kan dengan mengalihkan dengan faktor overstrike, faktor kuat lebih. Ya, tapi kok seismic detailing masih terus harus dipenuhi gitu kan? Apa hilang gitu kan? Ya, ini juga sama, selalu jadi pertanyaan, terutama untuk produk spool pile. Ya, karena produk spool pile yang standar biasa gitu ya selalu dipertanyakan, lah ini nggak ada detailing seismiknya, gimana nih, boleh dipakai apa enggak? Ya, selalu jadi pertanyaan itu, selalu jadi bahan dispute lah, ya, di dalam desain, di dalam perizinan dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang akan kita bahas ya untuk aspek desain. Nah pertama, ya, kalau kita bicara penentuan gaya perlu ya demand untuk desain fondasi, ya, kita mengenal yang namanya kombinasi ASD atau kombinasi allowable stress design atau tegangan izin, ya, dimana kombinasi ini kita perlukan nantinya untuk menentukan berapa jumlah tiang fondasi yang harus kita pasang, ya. Kombinasi ini juga diperlukan untuk menentukan berapa panjang yang harus kita tanam untuk mendapatkan daya dukung yang cukup, yang memadai, ya. Ya. Nah kemudian ada kombinasi yang kedua yang kita sebut dengan kombinasi ultimate atau LRFD, Load Resistant Factor Design. Nah kombinasi ini sering dilupakan dalam analisis bahwa sebenarnya ini juga diperlukan. Diperlukan untuk apa? Untuk menentukan kekuatan, demand kekuatan yang harus kita berikan. Ya. Kalau tadi kan bicara mengenai apa namanya daya dukung, jumlah tiang, segala macam. Nah ini kekuatan daripada tiangnya cukup enggak? Tiang kelas C misalnya ya kita pakai untuk mengakomodasi demand dari LRD. Kalau kita udah bicara kekuatan, mau nggak mau kita bicara ultimate. Nggak bisa lagi kita bicara ASD. Ya, di lapangan kadang pakai jalan pintas, tetap pakai ASD, tapi dikalikan dengan satu faktor, itu kurang tepat. Yang tepat sebenarnya apa? Ya kita hitung lagi dengan kombinasi LRFD untuk mendapatkan demand kekuatan, ya kan? Nah tadi disampaikan ya ada 3 kombinasi untuk masing-masing tadi, baik ASD maupun juga LRFD yang nanti harus kita lihat. Yang pertama itu non seismic, ya, gravity, angin, gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang seismik. Nah, yang seismik itu ada 2. Ada yang kita sebut dengan gempa rencana atau gempa nominal. Jadi faktor gempanya D-nya nggak dikalikan dengan faktor kuat lebih. Ya. Nah, terus yang satu lagi yang kita sebut dengan gempa kuat. Jadi gempanya itu kita kalikan dengan suatu faktor kuat lebih. Ya. Angka kuat lebihnya bisa sampai 3 bahkan ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, demand gayanya jadi 3 kali lipat bahkan ya terkait dengan gempa. Nah, kenapa itu diterapkan? Salah satunya terkait dengan keinginan kita menjaga hierarki kekuatan pada struktur bangunan yang dihasilkan. Jadi kalau ada gempa, kelelahan itu hanya boleh terjadi di upper structure. Jangan sampai merambat ke bawah. Ya kan? Sehingga yang bawah ini kita jaga tetap elastik. Ya. Karena kalau sampai merambat ke bawah, perbaikan itu susah. Ya. Harus panggil siapa? Yang bisa ke bawah, Pontorejo ya? Pontorejo ya? Kan repot. Ya. Sehingga pilihan terbaik, walaupun itu masih ada pilihan, ya boleh kita tetap memanfaatkan tiang kita ini juga menjadi elemen pendisipasi. Tapi kan repot kalau sampai rusak. Ya setelah gempa harus kita gali dulu, ngecek rusak apa enggak, gitu kan. Daripada begitu repot-repot, ya udah kali aja overstrike. Sehingga dalam tanda kutip kita lebih bisa memastikan bahwa dia perilakunya masih elastik. Tidak ada kekhawatiran mengenai elastisitas yang terjadi.
ya, kira-kira begitu. Nah, ini sekilas saja ya, kombinasi-kombinasi yang harus kita perhitungkan ya. Jadi yang non gempa, jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara ASD itu load factornya kan 1 ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi load factornya 1 umumnya ya. Kemudian kalau ada sampai dikurangi itu hanya untuk mengurangi berat struktur saat dia dikenakan beban lateral. Ya, karena kalau dia terlalu berat, efek beban lateral itu jadi malah nggak dominan. Tapi kalau dia dibuat ringan, makanya dikalikan 0,6. Ya, waktu dorong dari samping dia lebih mudah mengalami kegagalan. Ya, jadi itu juga kondisi lurus yang harus dicek ya saat perhitungan. Ya. Ini yang non gempa. Ya. Nah kemudian ini yang gempa. Ya, tadi saya sebut gempa ada 2 ya, gempa rencana atau gempa nominal. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ASD gempa itu kita kalikan dengan faktor yang kurang dari 1, yaitu 0,7. Karena gempa di dalam peraturan kita sekarang ini sudah merupakan levelnya ultimate. Jadi kalau digunakan dalam kombinasi ultimate, faktornya 1. Tapi kalau digunakan dalam kombinasi ASD, dia dikalikan dengan 0,7. Ya. Ada 0,21 di sini, kenapa? Karena kan selalu kita kombinasikan 70%, 30%. 100%, 30%. Ya, jadi yang 0,21 itu 30% dikali 0,7. Jadi angkanya 0,21. Ya. Nah, saat kita menghitung nantinya, ya, akibat kombinasi gempa nominal ini, daya dukung fondasi kita, karena gempa ini kan benar yang jarang terjadi, ya, itu boleh kita naikkan sebesar 1,3 kalinya. Ya. Jadi daya dukung fondasi kita dari hitungan sebelumnya, misalnya sebelumnya kita pakai SF 2,5 gitu ya. Untuk kondisi gempa, SF-nya boleh kita kurangi. Jadi daya dukungnya kita kalikan 1,3. Ya. Jadi kira-kira SF-nya berapa? Sekitar 2 ya. Yang lainnya bisa dilihat di situ ya, di mana nanti ada faktor-faktor tambahan seperti faktor redundancy ya, tergantung pada sistem struktur yang kita adopsi. Ini urusan orang struktur nanti yang menentukan ya, berapa role-nya dan sebagainya, bukan dari fondasinya. Kemudian ini yang pakai overstrike ya. Jadi tadi 0,7 itu kita kalikan lagi dengan faktor overstrike di sini. Di mana faktor overstrike ini bisa mencapai maksimum 3 gitu. Jadi artinya apa? Untuk gempa kuat, level gempanya itu 3 kali lebih kuat, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi gempa nominal tadi, gempa rencana tadi. Ya. Nah tujuannya apa? Ya untuk memastikan bahwa saat terjadi plastifikasi di atas, fondasi kita itu masih elastik. Jadi kerusakan itu tidak merampas sampai ke bawah. Ya, karena apa? Struktur atas itu punya overstrength. Jadi walaupun udah kita bisa di level ini kan, waktu ada gempa, ya, ini kan masih elastik sini. Ada peningkatan kekuatan saat dia bergerak di zona inelastik. Nah saat dia menahan gaya lebih gede, jangan sampai fondasi kita jebol. Ya. Dan banyak ya, contoh kemarin di Venezuela ya, bangunan fondasinya jebol, kolaps, termasuk juga waktu di Turki. Ya, ya mungkin salah satu faktor ya, adanya tadi tidak diperhitungkannya bahwa fondasi bisa lebih kuat daripada struktur atasnya. Ya, walaupun mungkin ada penyebab lain ya, likuifaksi dan sebagainya itu juga bisa menjadi penyebab ya. Nah jadi konsisten kita kalikan ya, dimana nanti faktor ini kita bisa batasi ya kalau kita melakukan hitungan nonlinear. Walaupun sekarang masih jarang ya yang melakukan hitungan nonlinear ya. Jadi kalau kita hitung nonlinear, kapasitas struktur atas kita itu bisa saja lebih rendah daripada nilai omega sub zero ini yang 3 tadi dikalikan dengan gempa nominal, bisa saja lebih rendah. Kalau lebih rendah maka kita boleh pakai angka ini ya, angka kapasitas dalam kondisi fully yielded ya. Ini menjadi pembatasnya. Kemudian LRD ya, nah ini kita bandingkan dengan ASD ya. LRD ada angka-angka pengali nih ya, ada
mati, beban hidup, ya, beban angin, ya. Nah, ini yang dipakai untuk nantinya desain kekuatan. Ini demand-nya ini. Demand-nya berapa? Oh, dapat X. Ya berarti saya harus siapkan X plus, gitu kan? Agar sistem ini mampu menahan demand tadi secara kekuatan. Ya. Ini untuk akibat beban gravitasi dan angin. Nah, yang berikutnya nih untuk kondisi gempa nominal. Ya. Sama kayak tadi, cuma nggak ada faktor 0,7. Ya. Jadi di sini langsung 1, ini 0,3. 100%, 30%. Ya. Nah, ada satu catatan di sini. Kalau sudah ada kombinasi dengan faktor overstrength, ya, maka daya dukung fondasi boleh saya tingkatkan dengan faktor, ya, mana dia? Oh, ada faktor. Oh, ini bukan yang overstrength, sorry ini. Ini yang tanpa overstrength, sorry. Tadi lupa ya, saya nggak nyebut ya. Yang di sini tadi yang betul. Oke, ini ya. Tadi ketinggalan lagi. Yang ASD. Jadi kalau kombinasi ASD dengan overstrength ini saya gunakan untuk menghitung demand, ya, untuk kebutuhan penyediaan daya dukung nantinya, maka daya dukung itu boleh saya kalikan dengan faktor 1,56. Ya, 1,3 dikali 1,2, yaitu 1,56. Jadi kalau tadinya akibat beban gravitasi SF-nya 2,5, ya, akibat gempa plus overstrength, ya, SF-nya bisa sekitar 1,6. Ya, jadi yang 2,5 tadi saya bagi 1,3 dibagi 1,2, jadi sekitar 0,6. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena ini kan gempa, ini kan kejadian yang sangat jarang. Sampai terjadi klasifikasi total juga sesuatu yang juga jarang terjadi, gitu kan. Ya, dan sesaat. Ya, jadi berdasarkan pertimbangan itulah kemudian aspek itu boleh kita sesuaikan. Ya. Tapi bukan untuk gravitasi ya, yang sehari-hari terjadi. Ya. Ini gempa yang memang sangat jarang terjadi. Ya. Frekuensinya rendah. Ya. Oke, balik lagi tadi yang LRFD ya, ini yang dengan overstrength, ya, dimana kekuatan fondasi kita nantinya pada akhirnya yang lebih banyak menentukan adalah ini, ya, apakah pokok kelas C atau kelas C1, C2, ya, karena kalau kita bicara gempa kan demand yang gede itu adalah momen nanti sama geser, ya, jadi semakin ke arah C atau D itu semakin tinggi kapasitas momennya, ya, jadi itu yang menentukan nanti apakah saya dalam hal ini harus pakai yang tipe A, B, C, D atau, ya, sesuai dengan kebutuhan demand dari kekuatan berdasarkan perhitungan beban ultimate. Nah, hal tadi sebenarnya semua sudah diatur di dalam SNI kita. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada SNI 1726 yang sudah berlaku sejak 2019 ya. Di sini ada kata-kata bahwa sistem fondasi tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur atas. Jadi ada hierarki yang ingin dijaga. Ya, artinya apa? Fondasi harus tetap elastik. Ya, untuk mendukung itu, maka saya harus menerapkan kombinasi beban, ya, termasuk faktor kuat lebih. Yang tadi angkanya simbolnya omega sub zero. Nah, bukan hanya kombinasi ASD yang kita lihat, termasuk juga nanti kombinasi LRFD, juga termasuk faktor kuat lebihnya. Ya. Jadi itu memang sudah diamanatkan di dalam SNI kita. Ya. Bukan pilihan lagi sebenarnya. Ya. Harus kita gunakan kombinasi dengan faktor kuat lebih untuk menjamin fondasi tidak gagal lebih dahulu daripada struktur atas. Nah, itu dari 1726. Kalau kita lihat di 2847, ya,
itu juga sama, ya, bahwa respon inelastik pada elemen struktur di atas fondasi ini yang diharapkan, ya. Jadi bukan di fondasinya, tapi yang di atas fondasi itu yang boleh rusak. Terlihat ya kalau rusak, gampang kita perbaiki, gitu kan? Ya. Dimana elemen fondasi harus tetap elastik, karena perbaikan fondasi bisa menjadi sangat sulit dan mahal. Ya. Jadi itu filosofinya. Ya, yang paling aman ya jaga dia tetap elastik. Kita nggak perlu gali-gali lagi kan untuk memeriksa fondasi kita gimana nih. Ya. Kemudian juga di RSNI yang baru ya, itu ada disampaikan di sini ya. Sama halnya dengan yang tadi disampaikan ya, bahwa perbaikan fondasi ini bisa sangat sulit dan mahal. Maka elemen-elemen fondasi yang ada itu agar tetap elastik selama terjadi gempa yang kuat. Metode untuk mencapai tujuan ini ya termasuk merancang fondasi yang memperhitungkan faktor kekuatan lebih atau omega sub zero tadi. Ya, jadi memang satu-satunya cara untuk memastikan itu ya terapkan omega sub zero. Ya. Sekali lagi, elemen fondasi yang diperlukan untuk menjaga integritas struktur harus didesain tetap elastik, di mana di sini kita perlu menerapkan yang namanya faktor overstrength ya. Jadi hierarkinya dijaga ya secara filosofis. Jadi kalau diperlihatkan di sini, nah ini ya, kita berharap kerusakan itu terjadi di atas. Klasifikasi itu ada di kolom, di balok ya, kolom juga di balok dasar gitu ya, baik itu sistem portal maupun sistem yang ada dindingnya gitu ya. Jadi harapannya kerusakan klasifikasi itu terjadi di atas, di bawah tetap elastik. Jadi di dalam konsep desain terhadap gempa, kita punya yang namanya urutan-urutan hierarki kekuatan yang harus kita jaga pada desain bangunan kita. Nah yang dijaga yang lebih kuat adalah sistem-sistem yang dalam tanda kutip sulit diperbaiki. Kalau dia rusak bisa fatal gitu ya. Jadi misalnya ya di level elemen ya kita berharap geser itu lebih kuat daripada lentur, karena kita ketahui bersama geser itu perilaku runtuhnya brutal banget. Tapi kalau lentur itu bisa datang. Kemudian di level join ya, balok ketemu dengan kolom, kita sering mendengar strong kolom weak beam. Tapi kolom diharapkan tetap lebih kuat daripada balok yang merangka di join yang sama. Jadi kalau ada kerusakan dia terjadi pada balok. Kenapa? Karena balok lebih datar perilakunya, sementara kolom lebih brittle. Kenapa kolom lebih brittle? Karena ada axial force yang besar di kolom yang membuat dia lebih brittle, yang membuat kapasitas tekan betonnya itu terutilisasi cukup lumayan gede oleh beban axial yang sudah bekerja saat si kolom menahan beban gravitasi. Ya, sehingga kalau itu kemudian dipaksa juga leleh, itu perilakunya tidak sebaik balok. Ya. Kemudian ini yang tadi dibahas ya, di level struktur juga kita jaga bahwa struktur atas lebih lemah daripada struktur bawah. Ya, struktur atas nanti boleh mengalami kerusakan, yang bawah harus tetap elastik. Jadi kalau kita lihat di gambarannya kayak gini ya. Jadi kita nggak bisa struktur atas ini ya dengan level gempa QE ya. Waktu gempa terjadi ya, yang namanya struktur pasti punya yang namanya overstrength ya, jadi kekuatan si frame itu bisa lebih tinggi daripada yang kita berikan ya. Karena ada yang namanya urutan klasifikasi yang tidak terjadi berbarengan ya. Ada yang namanya kuat cadang ya. Kalau kita ngedesain kan selalu ada yang namanya faktor safety kan, ada yang namanya faktor reduksi, itu kan menjadi kuat cadang, kuat lebih
kita beli baja mintanya 420, yang kita dapat emangnya 420 kan enggak, bisa 460, bisa 500, itu kan juga uang lebih. Nah itu semua uang lebih yang ada digabung menghasilkan ini. Walaupun saya tidak desain di level ini, kekuatan struktur atas saya bisa sampai di sini gitu. Yang tadi angkanya bisa mencapai bahkan 3. Nah saat struktur atas gayanya naik sampai di sini, kalau yang bawah nggak kita persiapkan untuk menahan gaya itu, fondasinya nggak ada, ya, rusak, inelastis, itu yang nggak diinginkan. Makanya level gaya fondasi dinaikkan sampai di level ini, supaya kalau struktur atas sampai mencapai level ini, fondasi saya masih elastis, gitu. Ya, jadi itu filosofinya sebenarnya. Nah kalau itu kita jaga, kita terapkan secara konsisten, kita jaga secara konsisten, ya tentunya ya mudah-mudahan perilakunya sesuai dengan apa yang kita itu, ya. Yang keempat, misalkan di atas, bawah bersih. Oke. Aspek lainnya, ya ini beberapa saya ambilkan dari RSNI ya terkait dengan kekuatan dan juga demand ya. Di sini ada kuat tekan aksial maksimum yang diizinkan ya. Ini bahasanya sama dengan yang ada di SNI berapa tadi? 9156 ya. Mana dia? 9156. Nah, bener dong, gimana sih? Aku kok dikoreksi. Jadi mirip lah ya. Kalau untuk pre-stress kan ini angkanya ya. Untuk kondisi allowable ini 0,33 FG prime dikurang 0,27 FPC, ini adalah prategang efektif ya, dikali dengan luas penampang. Kalau ultimate-nya kan 0,85 FG prime dikurang 0, berapa ini? 0,4 ya FPC kali HG ya, itu untuk ultimate ya. Jadi ini mirip dengan apa yang ada di 9156. Kemudian pada saat kita menghitung dengan pendekatan ultimate ya, nanti kita butuh yang namanya faktor reduksi ya, kita butuh faktor reduksi. Nah di dalam apa namanya SNI 9156 itu kan ada tabulasi ya terkait dengan kekuatan tiang untuk berbagai diameter gitu ya, berbagai tipe kan ada di situ ya, tapi di situ ada catatan di bawahnya, belum dikalikan dengan faktor reduksi. Nah, ini jangan lupa ini. Jadi jangan langsung pakai dibandingkan dengan demand tanpa dikalikan dengan faktor reduksi, ya, bisa fatal nantinya. Ya, jadi harus dikalikan dengan faktor reduksi dulu. Ya. Nah, faktor reduksi kan kalau yang ini untuk aksial murni ya, untuk aksial murni atau compression strength ini kita nyebutnya ya, reduction ya. Ini ada di SND yang terbaru ya. Tentunya kalau untuk kombinasi aksial dengan momen, kita bisa mengembangkan nanti yang kita sebut dengan diagram interaksi ya, karena saat lentur beda ya faktor reduksinya dengan saat pure compression ya. Nah itu yang perlu dicatat ya, jadi saat melihat tabel itu jangan perlu dipakai tanpa dikalikan dengan faktor reduksi ya. Kemudian clear cover, nah ini agak berbeda ya. Jadi clear cover ya, kalau kita lihat di dalam ketentuan ini ya, untuk normal exposure itu 40 ya. Sementara kalau kita lihat di SNI 9156 itu lebih tipis daripada itu ya, terutama untuk yang diameternya kecil. Kalau diameternya agak kecil tercapai, tapi yang diameter kecil nggak tercapai ya. Nah yang jadi problem apa? Untuk aplikasi di marin, di laut ya. Jadi artinya karena yang dihadapi nanti sangat agresif ya lingkungannya ya, kita harus punya cukup cover, karena yang kita lindungi itu prategang ya. Karena prategang itu lebih rentan terhadap korupsi dibandingkan dengan baja tulangan biasa. Kenapa? Karena baja prategang itu stres terus dia. Jadi kalau sesuatu yang stres terus itu mudah rusak. Makanya jangan stres, banyak stres dulu. Ya karena prategang itu kan selalu ditarik kan, tertarik terus gitu kan, stres terus dari situ. Ada gangguan dikit ya gampang banget
collapse gitu kan. Hanya butuh pada Makanya butuh pada merilis stres gitu kan, ya kira-kira gitu. Kemudian nah ini juga saya ambilkan dari konsensus KKJTJ ya. Ini juga kadang sering jadi pertanyaan. Ya, Pak, kalau saya mau memasang head treatment, ini gimana tulangannya dan sebagainya gitu kan? Ya tentunya berdasarkan demand. Ya. Dan berapa panjangnya ya kebetulan di konsensus KKJTJ itu disampaikan beberapa catatan ya terkait dengan ini kurang jelas gambarnya ya, head treatment yang harus kita lakukan. Dimana tujuannya adalah saat kita melakukan cut off ya pada tiang yang sudah kita pancang, ujung tiang itu prategangnya nol, nggak punya kekuatan nih. Kan itu ujung bebas. Kita potong, yang tadinya stresnya ada nggak ada stres lagi, ya nol. Nah di bagian itu rentan banget tiang fondasi kita, nggak punya kapasitas momen yang memadai. Tapi agak ke bawah baru build up lagi dia, punya lagi dia kapasitas, ya karena strengthnya masih tertarik di situ. Tapi yang dekat ujung itu pelan-pelan dia tumbuh dulu gitu ya. Nah pelan-pelannya ini ya, ini yang kemudian diperhitungkan berapa jauh ini dia perlu ya dikompensasi hilangnya itu, ya berapa jauh dia harus dikompensasi hilangnya itu sampai tergantikan ya oleh tulangan biasa yang kita masukkan ke dalam rongga yang ada. Ya, jadi ke bawah itu penting, jaraknya seberapa besar, ke atas juga penting. Ya, ke atas karena dia harus disalurkan ke dalam pancap. Panjangnya itu juga harus cukup sesuai dengan diameter tulangan yang kita gunakan. Ya. Nah kalau itu kita lakukan secara konsisten ya mestinya penyaluran gaya dari pancap ke fondasi itu akan berjalan dengan lurus. Nah yang sering terjadi ya kadang ya, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah agak jarang nih, tulangan itu nggak dipasang, tulangan pancap itu. Kalau ditanya ini penyaluran gayanya gimana, kan masih ada strain kan? Strain sudah saya hitung Pak dengan kapasitas 1860 megapascal, masih mampu kok Pak menyalurkan gaya. Nggak bisa. Jadi kalaupun strain mau kita fungsikan sebagai transfer gaya, tetap gayanya maksimum 500 megapascal. Karena beton kita nggak akan mampu mengakomodasi demand tegangan yang tinggi banget gitu ya. Kecuali mutunya tinggi banget. Kalau mutunya biasa-biasa aja, paling mutunya berapa sih? 25, 30 megapascal. Gak mampu dia mengakomodasi demand bond yang luar biasa saat kita memaksa tulangan itu sampai mencapai 1860 megapascal. Ya, jadi yang masih masuk akal diizinkan itu ya paling 550 atau 500 megapascal. Itu udah maksimum. Di dalam catatan KKJTJ ini kalaupun mau dimanfaatkan maksimum segini nih, 500 megapascal. Nggak boleh di atas itu. Itu pun kalau dia masih utuh. Seringkali di lapangan kalau kita lihat, walaupun kata perencanaannya Pak nanti kita jaga Pak, strain itu tetap utuh gitu kan. Lapangan dilihat banyak yang terpotong. Loh ini kok pada terpotong ya Pak, sulit jaganya jaga dia tetap utuh waktu dilakukan cut off segala macam. Ya itu kalau tetap mau utuh dipakai, kalau tetap mau dipakai strainnya itu ya harus betul-betul hati-hati melakukan cut off-nya. Sehingga masih punya ya lengkap gitu. Kalau enggak ya jangan diperhitungkan, ganti semua dengan tulangan biasa. Ya. Nah ini yang kadang di lapangan ya tadi kan, gampangnya. Itu bahasa Jawa tuh, gampangnya ya. Ya, kira-kira gitu. Oke, nah ini yang juga menarik kita bahas ya. Persyaratan detailing seismik ya pada desain fondasi spoon pile. Ya. Nanti kita akan lihat ya di RSN yang terbaru untuk sistem prategang fondasi
ya, untuk persyaratannya itu sangat dipengaruhi oleh kategori desain seismik, ya, bangunan tersebut. Jadi kalau kita lihat peraturan gempa, kategori desain seismik itu sangat bergantung pada seismisitas lokasi di mana bangunan itu berada, ya, dan juga bergantung pada kepentingan atau keutamaan bangunannya. Ya, kalau kita bicara Jakarta, ya, termasuk BSD, ya, secara umum kita katakan KDS-nya D, bisa dikatakan. Jarang yang C, ya, daerah Jakarta, dekat Banten, mana jarang yang C, rasanya hampir semuanya D, ya. Bandung itu D semua. Semarang aja dulu masih ada C, sekarang udah D semua. Ya. Nah, D itu paling tinggi, ya. Yang paling ringan kan A, kemudian B, C itu menengah, D, E, F ini yang paling berat, sama beratnya sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang perlu dipahami dulu. Fondasi yang kita akan buat ini, ya, yang akan kita gunakan ini sebagai sistem penahan gempa bukan, sebagai the primary seismic resisting element bukan. Nah, apa yang dimaksud dengan seismic resisting element? Yang dimaksud sebagai seismic resisting element adalah elemen-elemen yang diharapkan nantinya berkontribusi dalam mendisipasi, ya, energi gempa yang masuk. Jadi kalau kita bicara bangunan portal tadi kan, oh iya, karena nanti dia akan mendisipasi energi, akan terjadi kerusakan di situ. Ya, kolom, iya, ya, terutama di dasar. Ya, untuk membentuk mekanisme dia harus ada klasifikasi di dasar kolom. Ya. Nah, fondasi kalau pada gedung, ya tergantung. Kalau kita nggak berharap dia sebagai elemen pendisipasi, kita kasih dia overstrength yang berlebihan, kita pastikan dia tetap elastik, ya berarti dia bukan elemen primary seismic resisting element. Ya, dermaga. Tadi sempat bangun dermaga dari Pak Ferry, ya, atau Bapak. Dermaga, fondasinya masuk, itu seismic resisting element, justru yang utama itu. Karena nanti dia tempat disipasi energi, nggak ada lagi tempat lain disipasi energi. Kalau kita bicara sistem dermaga, kita bicara sistem slide on pile, ya, slide on pile itu juga sama. Tiang itu sebagai elemen pendisipasi energi gempa. Nah, di sini kita harus bisa membedakan nantinya mana tiang fondasi yang kita akan jadikan sebagai seismic resisting element dan mana yang bukan. Nah, disitulah nanti ketentuan detailing ini harus kita lihat secara konsisten. Jadi jangan dipukul rata, ya. Semuanya harus detailing yang sama untuk seismik, enggak. Tergantung fungsinya tadi. Ya, seismic resisting itu bukan. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat ya. Oh, ini ada contohnya juga disebutkan ya. Yang fondasi berfungsi sebagai elemen penahan gempa, misalnya pile band. Ya, kita nyebutnya pile band itu tiang penyangga pada sistem slide on pile, pada dermaga gitu ya. Itu semua sama. Di situ yang nanti berperan sebagai elemen pendisipasi utama. Ya. Pada bangunan gedung, ya, tiang fondasi pada umumnya bukan merupakan elemen utama penahan gempa. Jadi kalau dalam bahasa performance base, ya, kita nyebutnya sebagai force control element. Jadi elemen yang kita kontrol, kita kendalikan kekuatannya, sehingga dia tetap elastik. Ya. Jadi nggak dibiarkan plastik karena berbahaya kalau dia sampai plastik. Tadi kan jadi mahal, susah ngeceknya dan sebagainya, susah memperbaikinya. Ya, jadi kita tetap fungsikan dia sebagai force control.
Oke. Nah, saat kita fungsikan dia sebagai force control elemen, mau nggak mau faktor overstrength tadi harus kita terapkan, karena kita harus memastikan sistem ini tetap elastis. Nah, betapa banyak ya, saya kan sering review desain ya, karena bangunan factory atau bangunan berapa lantai yang cuma 3-4 lantai tidak memperhitungkan faktor overstrength untuk fondasi ini. Ya boleh juga sih pilihan itu kalau mau ya, tapi kan kita mengkondisikan nantinya tiang kita itu juga akan rusak kalau ada gempa, dan itu yang berat. Boleh, nanti kan ketentuan detailingnya luar biasa ya, nanti bisa lihat nanti ya, luar biasa. Tiang-tiang standar yang ada itu nggak akan bisa ya, bukan standar. Makanya ya belakangan kan kalau ada permintaan tiang untuk slab on pile ya, itu kan spesifikasinya agak berbeda ya, spiralnya lebih rapet, lebih sepanjang batang gitu kan. Kenapa? Tadi karena dia menjadi elemen pendisipasi nantinya. Walaupun sebenarnya ya, nah ini juga tadi sempat disampaikan siapa ya? Atau sebelumnya ya, atau tadi ngobrol sama Pak Ferry. Sudah banyak riset termasuk yang dilakukan oleh Wika Beton ya, bahwa tiang follow ya, 10 pi itu ductility-nya itu relatif rendah. Ya. Kita bisa lihat kegagalan slab on pile di beberapa proyek ya, mungkin yang terakhir itu yang di IKN ya, kelihatan sampai kolaps ke arah samping ya, kan beritul banget perilakunya. Nah, memang itu masih menjadi catatan di mana-mana, termasuk di kode internasional sekalipun. Makanya kalau kita baca kode internasional itu tidak direkomendasikan sebenarnya elemen 10 kali ini sebagai elemen pendisipasi masih perlu riset yang mendalam. Tetap dibuka kemungkinan ya bahwa selama dia diisi secara konsisten ya, cukup panjang tentunya pengisian yang harus dilakukan ya, lalu dia bisa menghasilkan perilaku yang lebih baik gitu, sebagai elemen pendisipasi. Tapi tanpa itu, kalaupun mau kita pakai, R-nya kita turunin. Jangan pakai R3, karena R3 sering mogok katanya, ya betul ya? Betul tidak ya? R sama dengan 3 maksudnya, bukan R3 ya, sorry. Nyebut-nyebut merek tadi saya dimarahin. Ya, tapi R-nya 1 atau 1,5 lah paling maksimum gitu. Artinya kita menjaga dia tetap elastik. Ya, nggak terlalu menuntut suatu plastifikasi yang berlebihan. Kan R itu kan membagi gaya gempa kan. Saat kita bagi dengan angka yang gede, gaya gempa yang kita pakai hitung-hitung kan jadi kecil. Ya, boleh kecil, tapi balasannya dia harus punya ductility. Ya, sehingga energi yang bisa diberikan nantinya sama besarnya dengan kalau dia perilakunya elastik. Kira-kira begitu filosofinya. Ya ini contoh ya typical slab on pile yang tadi saya sampaikan ya, di beberapa project ada yang sampai collapse, patah dan secara brittle ya perilakunya ya. Nah kita kalau pakai spoon pile untuk ini ya boleh ya, dengan dua pilihan tentunya ya. Satu, kalau sementara ini ya, kalau di dalam ketentuan KKJTJ masih diizinkan boleh R-nya 3 ya, tapi detailingnya harus luar biasa mengikuti ketentuan yang ada di ASTO, dan itu nggak sederhana detailingnya ya. Atau bisa dia sebagai elastik, sistem yang elastik ya, itu pilihan. Walaupun kalau ditanya ke saya, ini elastik aja deh, yang elastik ya, selama kalau hollow-nya buat hollow itu, kecuali kalau kita isi. Kalau kita isi dan cerita ya akan dibaik aktivitasnya ya, tapi kan isi sebanyak itu kan repot juga ya. Tapi apa-apa juga bisa sih, kan sering juga dipakai untuk inner boring ya. Inner boring kan diisi semua
itu bagus kalau itu murni. Oke. Ya, ini yang pertanyaan mendasarnya ya. Menjadi pertanyaan kenapa tetap diwajibkan padahal struktur fondasi tiang sudah didesain elastik. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kewajiban itu hanya melekat, untuk diri tadi. Bila mana fondasi kita ya memang didesain sebagai penahan gempa. Ya. Kalau bukan, maka bisa direlaksasi. Kalau iya, tak bisa direlaksasi. Walaupun sudah dikatakan dengan faktor overstrike. Ya. Walaupun sudah dikatakan dengan faktor overstrike. Ya ini ya, bila tiang fondasi difungsikan sebagai sistem penahan gempa, maka persyaratan detailing sesuai KDS kategori desain seismik ya harus dipenuhi. Walaupun tiang fondasi telah didesain dengan menerapkan faktor kuat lebih. Ya. Jadi kalau dia betul-betul sebagai sistem penahan gempa wajib. Ya, ini sama seperti kolom. Kolom kita sudah desain hierarkinya ya, bahwa strong kolom, weak beam, bahwa kolom lebih kuat daripada bawah. Nah terus detailing kolom boleh dilepas? Boleh, tetap harus dipasang detailing. Kenapa Pak? Kalau KDS-nya D, ini khususnya KDS D ya, itu tingkat seismisitasnya tinggi. Ada kemungkinan terjadi gempa yang lebih besar daripada gempa yang kita perhitungkan. Ya. Jadi detailing dipasang untuk mengantisipasi yang kita sebut dengan the unexpected. Ya, yang belum kita perhitungkan. Tapi kita tahu ada risiko itu. Karena kan gempa yang kita gunakan sekarang ini kan konsensus aja gitu. Pak, kita pakai gempa zaman dulu kan masih 200 tahunan, terus berubah 500 tahunan, sekarang jadi 2500 tahunan, gitu kan? Dengan konsensus. Ya. Nggak tahu nanti anak cucu kita nanti tahu udah 10.000 tahun, gitu kan? Ya semakin gede itu memang otomatis ya, karena periode ulangnya semakin panjang, gempa itu semakin gede. Jadi kalau kita berada di daerah yang seismisitas tinggi, kemungkinan terjadi yang lebih besar lebih gede, ya, potensi. Karena kalau kita bicara tinggi itu kan kita berada dekat daerah sesar, kita dekat berada sumber-sumber gempa yang sudah teridentifikasi, gitu kan? Artinya, ya itu kemungkinan terjadi yang lebih besar, ya selalu ada. Nah, disitulah peran daripada aktivitas tadi. Ya. Yang kedua, bila tiang fondasi tidak difungsikan sebagai sistem penahan gempa, maka persyaratan detailing sesuai KDS tidak harus dipenuhi selama tiang fondasi telah didesain dengan menerapkan faktor kuat lebih. Gitu ya. Selama fondasi sudah didesain dengan menerapkan faktor kuat lebih dan dia bukan sistem penahan gempa utama, ya, maka bisa direlaksasi persyaratan detailing. Dan dalam kondisi ini pada tiang kita cukup memenuhi persyaratan ulangan transversal minimum. Ya, nah di dalam kode kita yang baru baik 2847 maupun 7833 itu diberikan ya persyaratan spiral minimum untuk tiang fondasi pracetak prateganti. Nah, persyaratan detailing non seismik ya itu ada di tadi yang saya sebut ya di dalam SNI RSNI 2847 ya. Ini ada 2 tabel yang kita bisa baca di situ, termasuk di 7833 juga ada tabel ini. Ya. Di mana
di salah satu tabel itu diberikan ukuran tulangan transversal minimum, ya, tergantung pada diameter fondasi kita, yang fondasi kita. Kalau dia kecil kita boleh pakai kawat yang ukuran kecil gitu ya. Kalau dia besar harus pakai kawat yang ukuran besar. Ya. Ini masih satuannya, ini ada yang salah ya. Ini satuannya harusnya 5,7, 6 mili, ini 6,7 mili. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam SNI 9156, ukuran diameternya lebih kecil di 9156. Ya sampai 3 mili kan. Nah, ini tentunya nanti perlu suatu diskusi bareng gitu ya, antara 7833, 2847 dengan 9156. Gimana nih? Karena di 9156 lebih kecil diameternya, ya, daripada yang dipersyaratkan di dalam 2847 maupun di 7833 yang baru. Ya. Apakah kita sesuaikan ke yang baru atau bagaimana? Itu nanti tentunya perlu konsensus, perlu kesepakatan. Ya, karena ini belum jadi konsensus ini, ya, masih belum. Ya, nanti mungkin waktu di konsensus ya, kalau ada stakeholder dari tegang dan sebagainya gitu ya, yang hadir ya mungkin bisa di raise ya, sehingga terjadi diskusi sampai kemudian muncul kesepakatan. Kemudian spasinya juga kalau kita lihat di sini mirip ya, sama ya. Jadi untuk yang pas di ujung tiang ya, itu lilitannya dengan jarak 25 mili atau 1 inch ya. Selalu kita siapkan begitu agar kepalanya itu ya tidak gampang pecah, tidak gampang splitting ya saat kita hammer, saat di drive ya. Kemudian masih di kepalanya, dekat kepalanya itu jarak 100, baru nanti di remainder of the pile, di sisa pilenya itu bisa ada lebih rendah ya, dengan jarak 150. Sekali lagi ini masih rancangan ya, masih rancangan, tentunya perlu kesepakatan, konsensus nantinya ya, sebelum ini menjadi suatu SNI. Ini masih RSN ya. Nah, ini saya ambilkan persyaratan pile band atau tiang pada sistem SOP. Sebenarnya berlaku juga nanti untuk sistem dermaga. Sayangnya dermaga belum mengikuti ini. Kalau SOP sudah mengikuti ini ya, SOP itu slab on pile ya. Nah, di sini ada misalnya disebutkan ya, tiang yang berfungsi sebagai pile band dengan R3 ya, ini harus memenuhi syarat detailing pile band yang ditetapkan dalam ASTO sesuai dengan zona gempa terkait. Dan itu kalau kita baca sangat luar biasa ya, demand untuk pemasangan spiralnya ya. Bahkan untuk sampai titik momen 0 kita katakan ya, titik momen sudah mulai turun gitu ya, itu masih harus dipasang ya, spiral yang rapat ya, karena kalau di sepanjang itu kan, apalagi di perstanding yang tinggi ya, momen bisa terjadi di mana aja yang berdiri. Yang namanya gempa itu random ya. Nah, untuk menjaga supaya nggak fail ya, mau nggak mau, kalau kita pakai spool pile yang tidak special order, maksudnya kan, maksudnya yang standar, yang umum gitu ya, nggak di order secara khusus gitu ya, harganya normal ya. Kalau special order harganya lebih mahal kan Bu Ila ya. Ini harganya biasa nih, normal nih, maka boleh dipakai tapi maksimum R-nya 1,5. Nah, ini memang tadinya mau 1 ya, tapi dianggap nanti terlalu memberatkan, agak direlaksasi jadi 1,5. Karena 1,5 dengan 1 ya biasanya masih tetap dalam rentang elastik ya. Nah, sementara seperti itu kondisinya. Nah, khusus untuk di KDSD ya, di zona gempa 3 dan 4 nih ya, malah dipersyaratkan 1 gitu, karena seismisitasnya yang lebih tinggi gitu kan ya. Oke, itu dari KKJTJ. Nah, sekarang kita lihat persyaratan
dari RSNI 2847 untuk seismic detailing pada tiang. Ini ada tabel yang merangkum nantinya ya, pasal-pasal mana yang harus kita refer saat kita bicara, salah satunya kita bicara mengenai fondasi. Jadi dalam RSNI 2847 untuk fondasi itu sudah diberikan nantinya ya, berbagai persyaratan untuk KDSC ya, dan KDSDEF yang paling berat. Kalau kategori lainnya A, B ya, itu mirip dengan jalur gempa seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Ya. Jadi nggak ada pengulangan lagi. Jadi selama dia di A dan B ya boleh ikutin yang mau gempa. Ya. Nah, ini poin-poin pentingnya saat detailing itu menjadi sesuatu yang memang harus kita sediakan, terutama ya untuk sistem-sistem seperti tadi dermaga, SOP dan sebagainya. Tadi saya sampaikan, jadi kalau sudah dipersyaratkan ada sentang yang rapat, segala yang rapat di ujung-ujungnya mana ini? Kalau ujungnya segmen tiang yang masih difabrikasi, siapa yang berani jamin bahwa ujung-ujungnya juga nanti menjadi ujung pada struktur? Kan nanti ada cut off, kita akan potong. Nah makanya ya belakangan mungkin sering dapat order nih, Pak pasangin spiral yang sama tempatnya dari ujung-ujung. Tujuannya apa? Ya tadi kan mau di cut off dimanapun, saya tetap ya alignmentnya sesuai dengan yang dulu persyaratan untuk sistem penahan gempa tadi. Gitu. Ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, itu disebutkan secara khusus ya, bahwa potensi pemanjangan tiang percetak ke elevasi ujung yang berbeda dari yang ditentukan ya, sehingga nanti akan ada cut off gitu ya, dan itu harus kita pertimbangkan, jangan sampai nanti di level cut off malah tulangannya rendah. Kira-kira gitu. Itu maksud dari pasal ini ya, tapi itu hal yang memang mau nggak mau kita mitigasi sejak awal ya, baik di desain maupun di aplikasi. Nah kemudian ini adalah ketentuan seismic detailing untuk KDSC. Ya kalau KDSC ini ya kalau contohnya di kita mungkin sebagian daerah Sumatera bagian timur gitu ya, beberapa masuk C gitu ya, Kalimantan ya, Kalimantan itu ada B dan C ya. Di Jawa rasanya hampir semuanya seragam D ya. Ya umumnya ya, mungkin ada spot-spot tertentu yang masih ada C ya. Tapi ya dominasinya adalah D. Nah untuk yang C ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, tetap ya, di mana ya, kita harus memasang spiral ataupun sekang melingkar gitu ya, itu pada bagian atas 6 meter ya, dari bottom of footing ya, BOF hanya 6 meter harus kita pastikan ya, tulangan spiral itu memenuhi volume ini. Ada dua persamaan yang kita harus tinjau nanti, mana yang paling besar itu yang menentukan gitu. Nah, yang lebih repot lagi adalah bahwa paling sedikit setengah dari rasio yang diperhitungkan di sini, ya, harus disediakan untuk sisa panjang tiang. Nah, kalau dihitung ini untuk KDSC aja, yang ada yang bisa memenuhi skulptar yang ada di pasaran saat ini, harus disesuaikan semua. Itu baru KDSC kita bicara ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan berat ya, kalau kita gunakan sistem fondasi kita itu sebagai penahan gempa. Tapi kadang nggak ada pilihan ya, kalau strukturnya memang seperti itu, misalnya tuh slide on pile, dermaga, yang mau nggak mau. Nah, tapi yang penting kita konsisten di situ. Karena kalau enggak betul banget tingkatannya ya, patah beneran, kayak nggak ada deformability gitu ya. Dulu tesnya di ITS ya kalau nggak salah ya Pak,
lihat tuh, saya nggak tahu reportnya itu open public. Bilangnya betul. Itu kita mesti klik ya. Yang kita bahas di sini. Kemudian untuk KDS DEF, wah ini lebih parah lagi bahkan. Ya, ini juga ada di RSNI yang terbaru yang masih dalam proses apa namanya penyelesaian ya. Dan tahun ini akhir tahun ini atau tahun depan? Nah, habis pemilu masih lama 2002. Pemilu 2029 dong. Masyarakat udah menunggu katanya. Nah, di sini ya itu panjangnya itu sampai 10,5 meter dan bukan hanya itu, kita harus bandingkan nantinya ya, diukur dari dasar parket hingga titik curvature 0 ditambah 3 kali dimensi terkecil tiang ya. Titik curvature 0 itu kan titik momen 0, bisa dibayangkan kan ya. Ambil yang terpanjang, bandingkan dengan 10,5 meter. Yang paling panjang itu yang kita terapkan. Ditambah lagi nanti 3 kali dimensi terkecil tiang. Nah, di sepanjang daerah ini ya, ini ya, pada daerah daktel tiang, itu daerah yang tadi sudah disampaikan ini, jarak antar pusat spiral ya tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 0,2 kali dimensi terkecil tiang atau 6 kali diameter strand memanjang dan 150 mm. Apa? Ya. Kemudian yang penting lagi, nah ini volumenya ini. Ya. Kemudian di luar yang 10,5 meter ya, itu harus disediakan dengan rasio volumetrik tidak kurang dari setengah dari yang disyaratkan di daerah daktil tiang. Nah, bisa dibayangkan ya. Luar biasa. Ya, coba harga satuan dong ya. Belum tetap mau dong ibu bilang. Itu dia. Berubahnya lama biasanya karena inersinya tinggi banget gitu kan untuk perubahan. Nah, kemudian juga ada ketentuan CSP detailing lainnya yang kadang yang selama ini belum pernah dicek. Ya, ini nanti harus dicek terkait dengan besaran compression yang terjadi ya pada tiang ya, yang dikenakan kombinasi gaya lateral gempa dan beban aksial, tidak termasuk ya pengaruh dari plat tegang. Nah, di sini harus dihitung ya, batasannya diberikan di sini. Nah, tergantung pada apa namanya diameternya ya. Jadi untuk yang diameter besar ini bisa sampai 0,45 FC prime kali ya. Dan itu menjamin perilaku yang takal nanti saat terjadi gempa ulang. Sekali lagi, ini diperlukan untuk sistem yang memang kita desain sebagai seismic resisting element. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini salah satu, ini cikal bakal ACI 543. Jadi 543 itu sekarang lagi dalam proses finalisasi ya. Kebetulan saya juga hadir kemarin di Chicago ya saat dirapatkan ya. Mungkin tahun ini atau tahun depan sudah keluar updating dari ACI 543 tahun 2012 ya, mungkin menjadi tahun 2026 atau 2027 ya, saya nggak tahu. Nah, cikal bakalnya ada di dalam PCI 2019, bisa di download ya for free ya, ada di apa namanya di googling aja ya, terkait dengan rekomendasi untuk apa namanya desain, material, pelaksanaan, fabrikasi dan pelaksanaan
tiang pracetak prategang. Ya. Judulnya sama dengan yang 543. Ya. Nah, di sini disebutkan sekali lagi ya, sama di catatan sebelumnya juga sama ya, bahwa hollow piles ya itu pada dasarnya tidak direkomendasikan untuk area moderate hingga high seismicity. Atau ya, ini ya, in any application di mana pile ductility is a design consideration. Jadi artinya dengan core ini saya masih boleh pakai dong selama si tiang tidak kita consider untuk memberikan yang namanya ductility. Dengan cara kayaknya kita kecilin. Ya, ini masih dibuka ya. Makanya di dalam konsensus KKDTJ itu masih dibuka juga peluang untuk itu menggunakan tiang pada SOP. Pada tiang di situ sebagai alat penahan gempa. Ya, selama tadi tidak didesain memang membutuhkan ductility yang jauh. Ya. Nah ini nanti dijadikan tadi yang resmi di dalam PCI 543 Oke, berikutnya kita lihat aspek pelaksanaan. Mudah-mudahan masih semangat mengikuti. Karena itu enggak Budir di belakang, itu enggak Budir? Oh, udah oke ya. Saya nggak ngantuk, soalnya saya ngomong. Lesson dulu, oke. Ya, betapa banyak ya kita temui contoh-contoh kegagalan school pipe. Ya, pada saat driving, hammering. Ya macam-macam penyebabnya ya, bisa dari desain tiangnya sendiri gitu ya, yang memang tidak disediakan prestasi yang memadai gitu ya, atau spiral yang juga tidak memadai misalnya kan ya. Atau ya ini juga sering terjadi, nggak cocok penggunaan tiang fondasi pada tanah yang karakteristiknya seperti ini gitu. Ya, ini borok ini ya, kita lihat ini langsung keras gitu kan, ini agak lembek kita tapi keras langsung. Jadi kalau dipaksa ini kan sampai sini doang paling. Tapi kalau dia sampai situ doang ya kayak pensil aja kita taruh di atas meja, nggak punya lateral resistance dia, goyang dia, karena nggak ada jepitan. Ya kan? Untuk menjepit tidak ada jepitan ya dia harus penetrate. Yang sanggup dia penetrate. Dari pasok apa pecah apa ya, banyak ya case-case seperti ini. Nah ini kadang dalam tanda kutip ya, kalau dari precaster bapak saya nggak tahu ternyata ada tatanan seperti itu gitu kan, saya cuma memenuhi orderan gitu loh, karena saya udah punya target penjualan ini gitu kan. By order, makanya orang pemasaran kan yang penting target tercapai gitu kan ya. Ya mungkin harus ada disclaimer di situ ya, yang fondasi ya ini hanya bisa digunakan dalam kondisi seperti ini. Kalau yang ini nggak bisa, kondisi tanah yang memang ya bisa di drive ya. Kira-kira nah ini contoh yang lain kan, saya pecah ini kan. Dan ada yang proyeknya ada di sini ya. Saya takut dimarahin nanti. Nggak ada ya. Ada lagi. Oke. Bukan merah loh Pak. Merah kan banyak ya. Nah, ya memang salah satunya kan nanti terkait dengan ini ya, tegangan tekan minimum pada tiang pancang prategang gitu ya, yang intinya yang diterapkan nantinya selama proses driving gitu ya. Ya. Ini bukan driving ya,
Ya, ini minimum produksi, sorry, ini minimum produksi ya. Rasanya semua terpenuhi ya kalau melihat tabulasi yang ada ya. 2,8 untuk PLX kurang dari 10 dan paling agak beda. Di 915 kalau kita lihat itu ada panjang tiang dari 6 sampai 15 meter gitu ya. Nah, dipisah gitu ya. Nah, dibagi lagi. Padahal semakin tinggi, semakin panjang segmen tiang kita itu semakin rentan ya. Sehingga tegangan efektif minimum yang harus dimiliki itu lebih tinggi untuk menjaga stabilitas saat dilakukan driving. Jadi kalau piling di atas 15 ya ini harus lebih tinggi lagi minimum compression stress pada tiang kita. Jadi ini tujuannya memang untuk track control baik selama handling maupun juga instalasi ya, driving ya, masuk salah satu. Kemudian, nah ini yang driving stress limit ya. Ini juga jarang dihitung ya. Dulu ada program sih sebenarnya kayak apa ya, yang kita bisa menghitung driving analysis ya. Apa namanya? NSOC. Ya, betul. Ya, itu salah satu yang bisa dipakai ya. Jadi sebelum di drive ya kita harus tahu dulu nih memilih tipe hammer dan lain sebagainya ya, sampai kemudian kita bisa dapat yang sesuai dengan kebutuhan desain ya. Tapi jarang dilakukan. Nah, setelah itu juga suatu praktek yang baik ya kalau kita juga menghitung ini ya. Driving stress kita sebutnya. Dimana driving stress ini ya untuk menjaga supaya tidak retak dan sebagainya, untuk compression misalnya sebagai contoh ini itu dibatasi sebesar 0,85 FC prime dikurang FPC. Ya, FPC itu tegangan free stress efektif yang sudah ada di sini. Jadi artinya ini menjadi stress limit. Nah, yang kita hitung nanti selama driving stress itu aktual stressnya. Dari program tadi kita bisa dapat tuh aktual stressnya berapa. Ya, sesuai dengan jenis hammer yang kita gunakan. Nah, itu kita bandingkan dengan yang bisa diberikan. Jadi perhitungan ini sebenarnya sangat penting banget ya untuk memastikan nantinya tiang kita itu betul-betul diperlakukan secara betul, secara benar. Jadi keretakan nggak akan terjadi dan sebagainya. Karena kalau sampai retak itu selalu baliknya ke upgrade, selalu ya jadi kambing hitam ya kan? Ya, kalau di lapangan yang ngaco kan? Kemudian bagian ujung tiang ya dengan diameter maksimum 1.500 gitu ya, idealnya diberi tulangan spiral dengan row S 1% sepanjang 300 mili ya. Dan ini juga sama ya, kalau kita bisa sediakan ya, maka terkekang dengan baik tiang struktural kita sehingga saat dilakukan driving itu tidak terjadi retak, belah atau splitting ya. Rasanya ini sudah dipenuhi juga ya di dalam desain yang ada, karena waktu kita memasang 5 putaran gitu ya sejarak 25 itu sudah bisa memberikan kasus asalkan diameternya tadi disesuaikan dengan diameter spiralnya ya. Jadi semakin besar diameter spiral, diameter spiralnya harusnya juga semakin besar. Ini ya, persentase besar ya. Bantalan, nah ini juga sama ya, selama pelaksanaan ya, karena nggak tertib ya. Jadi bantalan kayu ini harusnya minimal 75 sampai 100 mili ya. Kalau kita memanjang tiang dengan panjang maksimum 15 meter. Umumnya kan kita 12 sampai 15. Nah, kalau kita baca berbagai ketentuan internasional, ada kata-kata begini, bantalan kayu baru harus digunakan untuk setiap individual tiang yang digunakan. Kenapa? Iya. Tapi di lapangan kan kadang pakai terus gitu kan. Udah iya. Bahkan kalau kita lihat ketentuan juga, kalau sudah terkompres walaupun satu tiang terus diganti. Iya kan? Harus diganti.
kan? Karena belum selesai pemancangan. Karena nanti yang jadi korban dia kita juga. Nah, ya. Oke, aspek konstruksi lainnya, ya ini terkait dengan pengaruh dari pemancangan ya. Di dalam PCI ini sekarang muncul tabel ini ya, yang bisa jadi acuan kita juga ya untuk infrastruktur yang sudah terbangun di sekitar lokasi proyek. Ya, ini seringkali ya pakai pemancangan dari tempat dan sebagainya ya. Nah di sini ada kriteria yang bisa dipakai ya, di mana memang kita harus tahu nanti yang namanya peak particle velocity ya, diukur peak particle velocity ya, beberapa vendor ini bisa mengukur itu. Betul, jadi di lokasi sesuai dengan jarak jenis tanah yang ada gitu ya, diukur berapa ppb nya ya, peak particle velocity. Nah, di sini ada batasan-batasan. Kalau bangunan tua, historik, ya, itu hanya bisa mengakomodasi 0,1 sampai 0,5, gitu kan. Bahkan kadang lebih rendah daripada 0,5, gitu kan. Struktur residensial, ya, itu 0,5. Bangunan baru residensial itu sampai 1, gitu ya. Industrial building kan lebih kuat terhadap efek getaran biasanya ya, karena memang sehari-hari juga getarannya banyak, gitu ya, yang lebih tinggi, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi parameter juga yang perlu kita ukur nantinya ya, sehingga dampak pada bangunan existing yang ada di sekitar proses pemancangan itu ya tidak ada ya. Nah ini di luar tentunya pengaruh ke lingkungan warga di sekitarnya gitu ya. Ini juga ada ukurannya sebenarnya. Oke, sebagai penutup ini hanya mengulang apa yang tadi disampaikan ya. Jadi persyaratan desain fondasi struktural harus dipenuhi secara konsisten, termasuk penerapan faktor quality serta pemenuhan persyaratan untuk inisiasi ya, sesuai tadi yang disampaikan ya, termasuk fungsinya sebagai penahan atau bukan penahan sesuai. Ya, tapi tentunya ada persyaratan yang memiliki. RSNI Lembaga 47 ini sekarang memberikan informasi yang sangat lengkap, jauh lebih lengkap dari yang ada di SNI yang sebelumnya ya. Walaupun tadi belum dikonsensuskan ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah jadi SNI ya.